Abon ayam rumahan, penyelamat di saat lapar mendadak. Gurih, sedap, tanpa pedas, favorit anak-anak. Cocok buat stok lauk sampai 1 bulan. Tinggal tabur di nasi putih hangat. Simpel, praktis, perut langsung kenyang. Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semuanya? Pada baik-baik ya. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat abon ayam rumahan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Diikutin terus ya videonya. Tapi tekan dulu tombol loncengnya supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel. Ayo kita mulai, jangan di skip ya videonya sampai selesainya nanti. Untuk membuat abon ayam rumahan, saya sudah sediakan dada ayam filet yang sudah dicuci bersih dan siap untuk diolah. Dada ayam filetnya saya rebus dulu ya. Air di wajan sudah mendidih. Direbus sampai matang ya teman semua. Dada ayam filetnya sudah matang ya teman semua. Saya akan angkat dan ditiriskan dulu. Ditunggu sampai dingin baru bisa menuju proses berikutnya ya. Dada ayam filetnya setelah direbus saya suwir-suwir ya. Ini disuwir-suwir sekecil mungkin teman, karena memang untuk abon ya, jadi harus kecil-kecil. Nah, oke, seperti ini ya, kecil-kecil saja. Saya akan suwir-suwir sampai semua bahannya ini habis ya. Setelah disuwir kecil-kecil, saya akan giling ya teman semua. Jadi harus disuwir dulu sampai kecil-kecil seperti ini baru digiling supaya hasilnya nanti bagus ya. Saya akan masukkan ke dalam choppernya. Tidak perlu penuh-penuh ya teman semua. Ini saya hanya separuhnya saja. Saya tutup dulu choppernya. Bulan puasa sudah semakin dekat. Saatnya mempersiapkan peralatan dapur terbaik agar aktivitas memasak jadi lebih mudah dan cepat. Chopper Mitochiba CH200 yang sudah hadir dan dipercaya ibu-ibu Indonesia selama 8 tahun, terkenal awet, powerful, dan mampu menghaluskan berbagai bahan dengan hasil maksimal. Nah, hasilnya seperti ini ya teman semuanya. Bagus ya, mirip seperti abon. Jadi harus disuwir-suwir dulu, kemudian baru digiling. Jadi hasilnya bisa cantik seperti ini ya. Saya haluskan dulu ya, ini semua bahan untuk bumbunya abon ayam rumahan. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri yang sudah disangrai, kemudian ada serai, lengkuas, dan jahe. Saya tambahkan air secukupnya saja ya. Selain awetnya yang tidak masuk akal, chopper ini juga hemat listrik karena hanya menggunakan daya 150 watt serta dilengkapi dengan 2 wadah besar dan kecil yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Yuk siapkan chopper Mitochiba dari sekarang. Beli di toko elektronik terdekat, dapatkan voucher minimarket hingga Rp100.000 atau langsung check out di official online shop Mito dengan diskon spesial. Sekarang saya mulai bikin abon ayam rumahan ya. Saya tumis terlebih dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Diaduk-aduk. Saya tambahkan garam. Saya masukkan bahan aromatiknya. Ada daun jeruk purut yang sudah dibuang tulang daunnya dan daun salam. Kemudian ada ketumbar bubuk, merica bubuk, gula pasir, dan kaldu jamur. Diaduk-aduk sampai bumbunya matang dan sampai aromanya harum ya. Bumbunya sudah matang, aromanya sudah harum ya. Saya akan masukkan santan 350 ml santan dari 1/4 butir kelapa ya teman semua. Saya aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata ya. Saya masukkan dada ayam filet yang sudah disuwir-suwir dan sudah digiling.
Saya aduk-aduk sampai jadi abon, sampai teksturnya kering ya teman semuanya. Apinya sedang saja, jangan terlalu besar supaya tidak gosong. Dan jangan ditinggal ya teman semua. Terus diaduk-aduk sampai jadi abon, sampai benar-benar matang ya. Abon ayamnya ini saya sengaja tidak kasih cabai ya teman semuanya, supaya warnanya tetap putih ya dan tidak pedas. Kalau teman semua suka pedas, boleh pada saat menghaluskan bumbunya ditambahkan cabai rawit atau cabai keriting, boleh saja ya. Terus diaduk-aduk sampai kering ya, sampai jadi abon. Ini mirip dengan pada saat membuat serundeng itu ya teman semuanya. Namun kalau serundeng itu kan dari kelapa. Nah, abon ini dari ayam. Harus sabar dan telaten ya. Terus diaduk-aduk, jangan ditinggal dengan api yang sedang saja. Abon ayamnya masih setengah kering ya teman semuanya. Masih terus saya aduk-aduk, tidak berani meninggalkan, dan apinya tetap sedang saja. Ditunggu sampai abonnya ini benar-benar kering ya. Abon ini awet ya teman semua. Ditaruh di tempat yang kedap udara, ditaruh di kulkas bisa tahan 1 bulan. Namun kalau ditaruh di freezer ya bisa tahan berbulan-bulan teman semuanya. Abon ayamnya sudah matang ya, sudah kering, bisa dilihat seperti ini. Ini rasanya enak banget teman semuanya. Saya matikan dulu apinya. Abon ayam rumahan, penyelamat di saat lapar mendadak. Gurih, sedap, tanpa pedas, favorit anak-anak. Cocok buat stok lauk sampai 1 bulan. Tinggal tabur di nasi putih hangat. Simpel, praktis, perut langsung kenyang. Semoga bermanfaat ya buat teman semuanya. Terima kasih teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Dan sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!